Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini nih kita bakal gali bab 36 dari Thinking Fast and Slow-nya Daniel Kahneman. Judulnya Hidup Sebagai Cerita. Sumber kita ya kutipan dari bab itu sendiri. Pernah nggak sih Anda mikir kenapa cara kita ingat suatu kejadian itu kadang aneh? Mungkin liburan, seru banget tapi gara-gara hari terakhirnya agak kacau, kesan keseluruhannya jadi kurang enak. Atau malah sebaliknya. Nah, bab ini ngebahas persis soal itu. Gimana kita nyusung cerita hidup kita. Dan, wah, ini bisa jadi cukup mengejutkan. Mari kita bedah yuk. Iya, betul banget. Intinya itu ada di konsep dua diri ini. Ada yang namanya diri yang mengalami, experiencing self, ya. Dia yang ngerasain hidup momen per momen, sakit, senang, bosen. Nah, itu dia. Oke. Terus, ada lagi diri yang mengingat, si remembering self. Ini nih yang tugasnya kayak ngasih skor gitu, ngevaluasi pengalaman kalau udah selesai. Dia yang nentuin, oh ini pelajaran penting, ini cerita yang oke buat disimpan. Oke. Si evaluator ya? Nah, iya, yang krusial itu gimana si diri yang mengingat ini sering jadi jubir utama pas kita nilai hidup kita sendiri. Padahal cara dia nyeritainnya tuh agak unik. Unik gimana tuh maksudnya? Gimana dia nentuin cerita mana yang lebih nempel gitu? Ada polanya kah? Ada. Dan ini penting banget. Ada dua aturan utama yang sering nggak kita sadari. Pertama itu, aturan puncak akhir. Jadi, ingatan kita soal sebuah pengalaman, katakanlah nonton konser atau liburan tadi, Iya. itu nggak didasarin sama rata-rata perasaan kita selama acara itu berlangsung, tapi lebih didominasi sama momen paling intensnya, puncaknya lah. Mau itu enak atau nggak enak. Puncaknya, oke. Dan sama, perasaan kita pas pengalaman itu berakhir. Akhirannya gimana? Puncak dan akhir ya. Terus yang kedua? Yang kedua, ini nyambung banget. Namanya pengabaian durasi, duration neglect. Ternyata, lamanya sebuah pengalaman, mau itu menyenangkan atau bikin sengsara, pengaruhnya ke evaluasi kita setelahnya tuh kecil banget. Serius? Jadi durasi nggak ngaruh? Kecil pengaruhnya. Aneh kan? Logikanya kan makin lama seneng ya makin bagus, makin lama menderita ya makin jelek dong. Tapi ternyata nggak gitu cara kerja diri yang mengingat. Wah, ini benar-benar lawan intuisi ya. Berarti bisa jadi pengalaman sakit yang katakanlah cuma sebentar tapi akhirannya parah banget. Iya. Itu rasanya bisa lebih buruk daripada pengalaman sakit yang lebih lama tapi akhirannya sedikit lebih mendingan gitu. Ada contohnya di buku ini kan? Persis. Contoh klasiknya itu ya eksperimen kolonoskopi yang terkenal itu. Ada dua grup pasien. Satu, ya prosedur standar aja nggak nyaman. Oke. Yang grup kedua, prosedurnya sama persis, tapi ditambah beberapa menit ekstra di akhir. Nah, di menit tambahan ini, rasa sakitnya dikurangin dikit intensitasnya, walau yang masih berasa sakit. Jadi lebih lama dong ya total sakitnya? Betul, secara objektif, grup kedua ini menderitanya lebih lama. Tapi pas ditanya kemudian gimana pengalamannya secara keseluruhan, mereka justru bilang rasanya kurang menyakitkan dibanding grup pertama. Wah, gara-gara akhirannya sedikit lebih baik itu. Iya, akhiran yang sedikit lebih enak itu ngalahin durasi total rasa sakit yang lebih panjang di cerita yang disimpan si diri yang mengingat. Gitu. Luar biasa ya kekuatan akhir cerita itu mengalahkan durasi penderitaan yang lebih lama. Banget. Ada lagi eksperimen lain yang tangan dingin itu. Peserta diminta rendam tangan di air es. Sakit kan? Yah, kebayang dinginnya. Nah, beberapa peserta malah milih buat ngulang sesi yang durasinya lebih lama. Hanya karena sesi yang lebih lama itu ditutup dengan air yang sedikit lebih hangat. Sedikit aja, padahal masih dingin juga. Loh, kenapa gitu? Ya karena secara retrospektif, pengalamannya jadi terasa lebih baik karena akhirannya nggak seburuk yang pertama. Ini kan pilihan aneh buat diri yang mengalami, yang rasain dinginnya detik per detik. Benar juga. Tapi buat diri yang mengingat, yang mau bikin cerita bagus dengan akhir yang lumayan, ya ini logis, dia fokus ke akhirannya. Oke. Jadi ini berlaku juga buat evaluasi hidup kita secara keseluruhan ya, bukan cuma soal sakit atau liburan aja. Betul! Ingat kan contoh si Jen di buku itu? Cerita fiktif, dia hidupnya bahagia banget sampai umur 60. Terus dibandingin sama versi lain, dia bahagia sampai 60, terus hidup 5 tahun lagi, tapi bahagianya ya lumayan aja, nggak se-wow sebelumnya. Iya, ingat. Nah, secara total kan versi kedua harusnya lebih banyak kebahagiaannya dong ya, 5 tahun ekstra gitu.
Tapi banyak orang justru nilai hidup Jen yang pertama, yang berhenti pas di puncak kebahagiaan, itu sebagai hidup yang lebih baik. Oh iya ya, jadi 5 tahun yang biasa aja itu malah kayak nggak dihitung gitu ya? Sama si diri yang mengingat, iya. Dia fokusnya ke cerita yang bagus, puncaknya tinggi, akhirannya oke. Durasi ekstra yang biasa aja, diabaikan. Jadi ini kayak kita lebih mentingin bikin koleksi kenangan yang bagus daripada bener-bener ngerasain kebahagiaan saat itu juga ya. Terus gimana dong implikasinya buat pilihan-pilihan kita? Misal pas mau liburan gitu. Itu dia pertanyaannya. Anda liburan itu tujuannya buat apa sih? Mau nikmatin setiap momen pas lagi di sana? Manjain diri yang mengalami? Atau, Atau mau ngumpulin foto mental, cerita-cerita seru yang bisa diingat-ingat nanti? Buat muasin diri yang mengingat. wah dalam juga ya pertanyaannya. Kahneman malah nantang kita lebih jauh. Coba bayangin kalau Anda tahu nih, semua ingatan soal liburan impian Anda bakal dihapus total setelahnya. Nggak ada sisa sama sekali. Masih mau pergi nggak? Berat juga ya, jadi nggak ada kenangannya sama sekali. Banyak orang jadi ragu. Itu nunjukin betapa dominannya si diri yang mengingat ini dalam ngasih nilai ke pengalaman kita. Kita tuh kayaknya hidup buat bikin cerita gitu loh. Tapi, apa si diri yang mengingat ini selalu benar? Kalau dia abai sama durasi, terus fokus banget sama akhir, penilaiannya bisa salah dong ya? Bisa bias gitu? Arahnya memang ke sana di buku ini. Diri yang mengingat. Dengan bias puncak akhir dan pengabaian durasinya, itu bisa ngasih gambaran pengalaman yang, ya, terdistorsi. Jadi nggak sesuai sama yang benar-benar kita rasain saat itu. Bisa jadi. Kita mungkin keliru milih pengalaman yang sebenarnya totalnya lebih nggak enak, cuma gara-gara akhirnya bagus. Atau sebaliknya, kita meremehkan penderitaan jangka panjang kalau nggak ada puncak negatif yang tajam banget. Ini jadi konflik internal kan jadinya? Konflik antara apa? Antara mana yang lebih penting, kualitas pengalaman pas kita jalanin, detik per detik, atau kualitas cerita yang kita simpen di kepala setelahnya. Oke, jadi kesimpulannya nih ya, cara kita ngingat hidup kita itu sebenarnya kayak sebuah cerita yang kita bikin sendiri. Kita editornya, gitu ya? Ya editor yang cenderung fokus ke adegan paling seru sama bagian penutupnya. Durasi keseluruhan ceritanya seringkali kurang dapat perhatian. Pena narasi itu dipegang sama diri yang mengingat. Nah, ini ninggalin kita sama pertanyaan penting ya, berarti. Betul, pas kita bikin keputusan besar dalam hidup, soal karir, hubungan, mau ngapain, kita sebaiknya lebih mentingin kepentingannya siapa. Si diri yang mengalami yang ada di masa kini, atau si diri yang mengingat yang nulis sejarah pribadi kita nanti. Nggak ada jawaban gampangnya ya? Nggak ada. Nah, ini mungkin jadi bahan renungan buat Anda di rumah nih. Coba deh perhatiin, pas Anda ingat-ingat masa lalu atau ngerencanain masa depan, seberapa besar sih keputusan Anda itu didorong sama keinginan buat nikmatin pengalamannya saat itu juga, dan seberapa besar karena pengen punya cerita yang bagus buat dikenang atau diceritain ke orang lain. Menarik banget. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.